Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Usop Tanjaya dengan NIM 825240097. Saya Kini Kader dengan NIM 825240083. Saya Nathaniel Lachin dengan NIM 825240172. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Group by and having clause using column alias in Oracle 23 AI atau 26 AI. Oke, next. Oke, pertama ada latar belakang. Latar belakang sendiri sebelum Oracle 23 AI atau 26 AI, alias kolom alias itu belum bisa digunakan sehingga kurang efisien dan kode panjang dan sulit dibaca juga, sehingga banyak developer yang mengalami kesulitan dalam menulis query-nya. Oke, next. Selanjutnya ada penjelasan. Pertama, group by. Group by merupakan fungsi query yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom. Biasanya digunakan bersama dengan fungsi agregat seperti count, sum, average. Kemudian dia juga menampilkan satu baris hasil untuk setiap kelompok data. Next. Nah, ini contohnya select department number, count bintang, S jumlah pegawai, from employee, group by department number. Ini digunakan untuk mengelompokkan departemen number yang sama, sehingga maka akan menampilkan jumlah pegawai dengan departemen yang sama. Oke, next. Selanjutnya ada having. Having ini digunakan bersama dengan group by. Nah, having digunakan setelah fungsi group by, yaitu dia mirip dengan where, tetapi having bekerja setelah agregasi. Biasanya digunakan juga bersama fungsi agregasi yang tadi dijelaskan seperti count, sum, average. Next. Nah, ini contohnya select department number, count bintang, S jumlah underscore pegawai, from employee, di mana group by department number having count lebih dari 3. Okay, next. Terus kita ada kolom alias. Kolom alias itu kayak itu S. Dia itu lebih gampang dibaca soalnya itu namanya yang kita buat sendiri. Terus membuat hasil query itu lebih mudah dibaca dan dipahami. Next. Ini contohnya menggunakan S, select date number, S for date, count bintang, S jumlah pegawai, from employee, group by code date, having jumlah pegawai lebih dari 2. Terus itu yang di kanannya itu hasilnya. Next. Terus komen yang ini yang tanpa menggunakan S sama aja, select date no, code date, count bintang, jumlah pegawai, from employee, group by code date, having jumlah pegawai lebih dari 2. Ini sama aja, cuman ini nggak ada S. Next. Terus permasalahannya, group by nggak bisa dipakai S sebelum Oracle 23 AI karena di versi Oracle lama group by dibaca lebih dulu daripada select, makanya Oracle yang lebih lama nggak bisa pakai group by, nggak bisa pakai group by S. Terus dia harus menulis ulang ekspresi dari select dan query-nya menjadi redundant dan sudah susah dipelihara. Oke, pada bagian solusinya itu alias itu udah bisa dipakai di bagian group by ya, bukan sebagai alias doang. Dan juga alias aggregation itu bisa dipakai di bagian yang having. Dan juga ini membuat query-nya itu bakal lebih jelas dan lebih compact ya. Oke, lanjut. Oke, ini kita lanjut ke perbandingannya yang sebelum 23 AI dan sesudah 23 AI. Kalau di bagian yang aspek group by dan having itu sebenarnya kurang lebih sama. Di sebelum itu mereka nggak bisa memakai alias atau nggak bisa memanggil S. Ya, kalau sesudah 23 AI mereka bisa memakai alias dan S atau S ya. Dan untuk aspek keterbacaannya
sebelum Oracle 23 AI itu tuh kurang jelas karena panjang banget dan ya susah rumit, dan sesudah 23 AI itu dia lebih mudah karena lebih pendek juga. Untuk efisiensinya sudah jelas yang sebelum 23 AI itu dia memiliki banyak redundansi yang dimana harus mengulis ulang queries yang sebenarnya cuma harusnya tulis sekali, dan tetapi kalau sesudah 23 AI yang dimana bisa memanggil alias di bagian group by dan having itu dia lebih cepat aja, jadi cuma manggil aliasnya aja, nggak usah menulis ulang queriesnya. Contohnya seperti berikut. Nih, sebelum 23 AI itu dia cuma bisa bikin aliasnya aja seperti as department, as amount, tapi dia tuh nggak bisa manggil di bagian group by yang dimana menghasilkan redundansi yang mesti mengulangi tulisan queriesnya. Seperti having juga mesti tulis count bintangnya. Kalau sesudah 23 AI itu dia makin lebih gampang, tinggal dipanggil aja aliasnya seperti as department, as amount, jadi itu nggak ada redundansi dan code dibaca lebih singkat juga buat kita. Nah, ini untuk demo queriesnya. Pertama untuk table EMP, if access itu digunakan jika ada nama table yang EMP, dan biar dia tetap jalan. Kalau misalnya ada tabel yang namanya EMP, terus kita juga drop table if access birds itu buat sama juga untuk drop table gap, dan tidak ada itu jalan query-nya. Terus kita membuat dulu create table dep lagi, kita membuat table dep baru dengan PK-nya itu dep number. Ya, terus kita create table baru juga untuk EMG atau employee dengan primary key-nya itu employee number dan juga ada foreign key-nya itu date number. Kita insert data ke table dep. Ada 4 value, terus kita insert lagi value untuk table EMP.
terus kita commit untuk menyimpan perubahannya, terus kita cek dulu apakah sudah masuk. Kita lanjut lagi ke sini, yaitu kita menggunakan group by. Ini dia untuk memilih tabel tab number dari tabel employee dan dihitung. Terus ini menggunakan having count yang dimana tabel jumlah pegawai dan nomornya adalah lebih dari 3. Terus ini menggunakan S, dimana set dan number diganti nama tabel per. Terus count bintang S jumlah pegawai from EMP group by per, heavy jumlah pegawai dari 2. Terus ini versi yang kita tidak menggunakan S. Ini sama aja, cuman lebih susah dibaca dan lebih simpel. Oke, sekarang untuk yang bagian authorization ini tuh terus ngejalanin ini dulu biar bisa memanggil alias di bagian group by teman-teman. Nah, ini seperti contohnya, ini tuh memanggil kolom 1 itu seperti contoh yang di bagian init cap yang di name doang. Kalau udah koma itu tuh dia udah masuk ke kolom 2. Nah, ini tuh dia udah bisa memanggil alias di bagian having sama di group by. Nah, ini seperti contohnya juga yang ini. Oke. Ada satu lagi. Nah, atas itu tuh dia belum contoh yang sebelum 23 AI, di mana nggak bisa pakai alias, memanggil alias di bagian group by maupun having. Ya, mesti ditulis lagi queries-nya. Nah, ini tuh yang udah tinggal manggil queries-nya aja. Tinggal manggil ini memanggil aliasnya sama tulis. Selanjutnya kita langsung masuk ke alter state system class sharehold. Ini digunakan untuk membersihkan cache. Kemudian kita select value from $, untuk mengecek lokasi trace file, yaitu 506K. Oke, kemudian alter session kita set ke name context forever untuk mengecek apakah bagaimana query mereka memproses query-nya. Oke, kita langsung run saja. Oke, konteks softnya dimatikan, langsung saja ke file. Activities di bagian file. Location, komputer, di OPT, Oracle, dia screen,
dia bakal munculin hasil di sini. Hasil select ini di bagian trash file. Sekian dari kami, terima kasih.